Selamat pagi untuk seluruh anggota jemaat GKSBS Metro yang dikasihi Tuhan. Salam, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menyertai kita dalam kehidupan yang kita jalani di tengah wabah COVID-19 ini. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu setia melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing. Dalam kebaktian kita hari ini, majelis juga melayankan perjamuan kudus. Kiranya kebaktian kita hari ini terus menyemangati kita dalam memaknai kehidupan yang kita jalani di dunia milik Tuhan ini. Saudara-saudara, sebelum memulai kebaktian hari ini, mari kita bersekutu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang selalu memperhatikan dan mengasihi umat-Mu. Sebab itulah Engkau tidak menunda-nunda keselamatan kami. Engkau mengutus anak-Mu dan ke dalam dunia ini. Dia telah menderita, dicela, dinista, dan disiksa, hingga akhirnya mati di kayu salib. Supaya kami yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal dalam nama-Nya. Tolonglah kami, agar selak hidup ini di dunia, kami pun mau selalu bersatu dengan Kristus. Kami akan memulai kebaktian Minggu Paskah kelima pada pagi hari ini. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus dalam kebaktian ini, sehingga kebaktian ini selalu mengingatkan agar selalu mengintrospeksi diri sebagai murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Saya mengundang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk berdiri. Kita mulai kebaktian pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 246, bait 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi. Kami juga
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengawali kebaktian kita pada saat ini dengan mengungkapkan pengakuan kita bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara perjanjiannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dipersilakan duduk. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pembimbing ibadah. Nats pembimbing kebaktian Paskah kelima pada hari ini diambil dari Mazmur 31 ayat 15. Yang demikian bunyinya. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Amin. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan menyatakan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Hukum kasih Tuhan dan nyanyian ungkapan penyesalan umat. Saudara-saudara, hukum kasih Tuhan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 32 berbunyi demikian. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, hukum Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini, menjadi nyata bahwa kita semua sebagai anak-anaknya belum mampu melaksanakan kehendak Tuhan dengan baik. Marilah kita ungkapkan penyesalan kita secara berbalasan. Ya Tuhan, Engkau Maha mengetahui keberadaan kami. Betapa lemah dan tidak sempurnanya kami dalam menanggapi kasih-Mu yang demikian agung dan sempurna. Ya Tuhan, ampuni dan tolonglah kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan darilah sedunia, lepaskan hamba-Mu. Dalam kelemahan kami berseru kepadamu ya Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah sumber kekuatan yang tak tertandingi dalam kehidupan kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Kami mohon Engkau beserta kami selalu, agar kami dapat berjuang melakukan kehendak-Mu dalam segala keadaan yang kami alami. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu di sengsara dan perang, percaya yang teguh. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar jalan hidup kami tidak tersesat. Ya Yesus, bimbinglah, hataplah Kau dekat, supaya peneduh bakal jalanku tak sesat. Hanya dalam kuasa-Mu kami menang, dalam perjuangan melawan kuasa jahat yang selalu mengancam dan hendak membawa kami pada kebinasaan dan kestia-siaan hidup. Ya Yesus, lihatlah serangan seteru, lumpuhkanlah senjatanya dengan kuasa-Mu. Limpahkanlah sukacita-Mu memenuhi hari kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Ya Yesus, penebus,
Kita bersama-sama untuk mendengarkan pernyataan kasih setia Tuhan. Berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyesalan dan pengakuan dosa yang kita ungkapkan dengan penuh ketulusan tadi mengantar kita pada hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ia menyatakan anugerahnya kembali kepada kita di dalam firman-Nya demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Hendaknya siapa bertelinga, ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara-saudara, dengan berdiri kita menyambut firman Tuhan yang luar biasa ini. Dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 370, bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Mekah. Ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Hari ini bersama-sama kami dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi merayakan ibadah pada tanggal 10 Mei 2020 bertepatan dengan Minggu Paskah yang kelima. Tuhan, kami mohon terang Tuhan sendiri yang berkenan menuntun kami, baik di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami semua telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan menurut leksionari pada hari ini akan dibacakan dua bagian dari firman Tuhan.
Yang pertama dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bacaan leksionari diambil dari Yohanes 14, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 14, Lembaga Alkitab memberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah bersedia meneladani Kristus, bukti percaya kita kepadanya. Bersedia meneladani Kristus, bukti percaya kita kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya meyakini bahwa Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah adalah orang-orang beriman. Amin Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan untuk kita semua. Apa alasan Bapak Ibu bersedia beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sebuah survei sederhana yang dilakukan terhadap 100 warga gereja memberikan jawaban yang beraneka ragam. Misalnya ada yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa Allah akan menyembuhkan sakit penyakit yang dirasakannya. Atau yang lain mengatakan bahwa Allah akan memberikan sesuatu, Allah akan memenuhi permintaannya. Yang lain mengatakan Allah akan menolongnya dari setiap pergumulan yang sedang dialami, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pendek kata, hampir 92 orang menjawab alasan mereka beriman kepada Allah adalah karena mereka memiliki pengharapan akan menerima sesuatu dari Allah. 8 orang yang lain dari 100 orang tadi menjawab tidak tahu alasan mereka. Saudara, membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata iman memiliki 2 arti. Yang pertama, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, iman juga berarti ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Pada pemahaman yang pertama, iman dilekatkan pada konteks pengharapan. Dalam pemahaman ini, beriman berarti meyakini bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu untuk kita. Allah sebagai subjek yang siap melakukan segala sesuatu, dan kita sebagai objek yang siap menerima karya Allah. Konsep inilah yang dipahami oleh 92 orang responden dari penelitian sederhana tadi. Meski hanya 92 orang dari 100 orang yang menjawab seperti di atas, saya menduga jawaban mereka juga mewakili jawaban kita sebagian besar umat Kristen. Tidak ada yang salah dengan jawaban seperti ini, Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya, apakah hanya alasan itu saja yang mendasar bagi seseorang untuk beriman kepada Allah? Apakah hanya alasan itu saja? Jawabannya jelas tidak. Arti kata iman yang kedua ini kondisinya berbeda. Iman dipahami lebih mengarah pada konsistensi atas apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Dalam pemahaman ini, beriman dimaksudkan sebagai kesetiaan dan kebulatan tekad atas apa yang diyakini, termasuk di dalamnya keberanian untuk menghadapi segala konsekuensinya. Kalau pengertian iman yang pertama, manusia bersikap pasif, maka pengertian iman yang kedua lebih mengarah pada dorongan untuk melakukan sesuatu atas dasar apa yang diimani, apa yang dipercayai, apa yang diyakini. Ini menunjukkan sebuah sikap aktif. Dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa beriman bukan saja berada di ranah kognitif, nalar, tetapi juga mencakup ranah afektif, batin, dan psikomotorik tindakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang hal ini. Demikian lengkapnya ilustrasi tersebut. Pak Lamis dikenal sebagai sosok yang sangat aktif di Gereja Lor Kidul Wetan. Hampir bisa dipastikan di setiap kegiatan yang dilakukan di gereja, selalu bisa dijumpai Pak Lamis. Sepertinya di Gereja Lor Kidul Wetan ini tidak ada orang lain yang mampu melebihi kerajinan
atau keaktifan Pak Lamis. Lebih-lebih keaktifan Pak Lamis sudah berjalan puluhan tahun. Selain ia aktif, juga sangat senang menolong orang lain. Sehingga wajar kalau ia sangat dikenal oleh seluruh hampir warga jemaat Lor Kidul Wetan. Seandainya satu persatu warga jemaat Lor Kidul Wetan diminta pendapatnya tentang Pak Lamis, sepertinya mereka semua akan sepakat menjawab bahwa Pak Lamis adalah orang yang baik, setia, dan juga taat kepada Tuhan. Namun, belakangan banyak warga jemaat yang terperangah, kaget ketika mendengar apa yang dituturkan oleh Pak Senen tentang Pak Lamis. Apa yang dituturkan oleh Pak Senen kemudian menjungkir balikan penilaian mereka tentang Pak Lamis selama ini. Kita perhatikan dialog di antara Pak Senen dan Pak Lamis. Pak Senen bertanya, apakah Bapak tetap memutuskan untuk pindah ke gereja lain? Pak Lamis menjawab, ya pasti Pak. Bapak sudah mantap betul? Wah, jelas mantap sekali loh Pak. Pak Senen melanjutkan pertanyaannya. Maaf Pak, kalau saya boleh tahu, alasan apa yang paling mendasar sehingga Bapak merasa mantap sekali untuk pindah ke gereja lain? Pak Lamis menjawab, Bapak ini seperti tidak tahu saja apa yang sedang terjadi. Pak Senen dengan rendah hati menjawab, lah saya memang betul kepingin tahu loh Pak, dari sumbernya langsung, bukan dari siapa-siapa. Pak Lamis kemudian menjawab dengan tegas, saya sudah muak, bosan melihat muka Pak Rebu. Itu alasan utama saya Pak. Jelas? Saudara, rupanya tidak banyak yang tahu bahwa ternyata terjadi sebuah konflik antara Pak Lamis dengan Pak Rebu. Ketika konflik itu diketahui oleh majelis jemaat, maka Pak Senen diutus oleh MPH untuk mengadakan pendekatan, baik kepada Pak Lamis maupun kepada Pak Rebu, agar persoalan mereka berdua dapat diselesaikan dengan baik. Setelah beberapa kali dilakukan pendekatan, Pak Rebu hatinya melunak, sehingga siap untuk berdamai dengan Pak Lamis. Tapi ternyata sebaliknya yang terjadi dengan Pak Lamis. Ia tidak bergeming, ia tetap mengeraskan hati, ia tidak mau mengampuni kesalahan Pak Rebu. Ia memutuskan untuk berpindah ke gereja lain. Saudara-saudara, sebuah pertanyaan sederhana yang bisa kita gumuli dari kasus ini. Pak Lamis yang sudah selama bertahun-tahun sangat aktif dalam berbagai pelayanan dan kegiatan di jemaat. Apakah benar ia sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatnya, dengan kehidupan seperti itu? Sebenarnya tidak mudah untuk memberikan jawaban, karena penilaian kita terhadap sesama selalu terbatas dan banyak sekali dipengaruhi dengan subjektivitas pribadi, sehingga sering berpotensi salah. Namun, menilik dari kekerasan hati Pak Rebu tadi, kita bisa memahami setidaknya bahwa dia tidak mau membuka pintu maaf terhadap sesamanya, sampai ia tidak mau bergereja lagi dan bahkan memutuskan untuk pindah gereja. Jikalau ia mengatakan bahwa ia sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tentu nilai keteladanan Kristus yang diimaninya pasti akan dipancarkan dalam keputusan hidupnya, yaitu bersedia untuk berlapang dada, mau menerima dan mengampuni dengan tulus
Pak Rebo dalam hidupnya. Bersedia mengampuni Pak Rebo dengan setulus hati. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, aktivitas yang begitu banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Lamis selama bertahun-tahun di jemaat Lor Kidul Wetan tadi, apakah itu bukan bentuk kecintaannya kepada Tuhan Yesus? Bisa panjang penjelasannya untuk menjawab pertanyaan ini. Warga yang giat dalam jemaat bisa dijadikan alasan. Beberapa alasan muncul di sana. Yang pertama, karena mereka telah menghayati secara mendalam kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga merasa terpanggil untuk ikut serta menghidupinya dalam jemaat. Yang kedua, sebagai orang Kristen, wajar kalau dia harus aktif di gereja, supaya tetangga juga tahu apa yang dilakukannya sebagai orang Kristen. Yang ketiga, daripada di rumah saja, maka kalau di gereja, dia bisa bertemu dengan banyak orang yang bisa membuatnya senang. Atau yang keempat, karena di rumah sudah tidak repot lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara, dapat dipastikan bahwa penyebab Pak Lamis aktif di jemaat bukan karena alasan yang pertama, bahwa ia menghayati secara mendalam kasih Tuhan. Kok bisa? Jangan-jangan kita menghakimi. Saudara, nampak kalau seseorang sudah menghayati secara mendalam kasih Tuhan, maka kasih Kristus itu akan terpancar dalam hidupnya. Termasuk keputusan-keputusan hidupnya pasti akan memantulkan kasih Tuhan di sana. Bagaimana mungkin ada kasih Tuhan ketika hatinya beku sehingga menutup untuk memberi maaf, pengampunan kepada sesama. Berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, apakah seruan yang disampaikan oleh Stefanus yang sedang diambang kematian, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dapat masuk dan dicerna di dalam hati Pak Lamis? Didengarkan iya, dipahami dan dimengerti pasti, tetapi dihayati dan dilakukan sama sekali tidak ada. Apakah di antara kita jemaat Tuhan masih ada yang bersifat seperti Pak Lamis atau bahkan lebih daripada itu lagi? Padahal ketika Pak Lamis masih aktif dalam pelayanan di jemaat, seringkali ia dengan penuh semangat mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Seperti dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan kalimat itu diucapkannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebanggaan. Muncul pertanyaan berikut, layakkah dia yang masih mengeraskan hatinya dan tidak mau mengampuni sesama, lalu berharap bahwa Tuhan menyediakan tempat baginya di surga? Ayat 1-3 dari Injil Yohanes pasal 14. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini semua adalah suatu gambaran mengenai panggilan iman yang aktif dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak mudah mewujudkan iman yang aktif di dalam hidup kita. Yang pertama, karena kita sudah nyaman dengan pemahaman bahwa beriman berarti percaya bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu untuk kita. Bukan kita yang harus repot-repot. Yang kedua, karena kita cenderung tidak mau meninggalkan zona nyaman, tidak mau susah dalam hidup kita. Nah, tentang kondisi ini, seorang bapak gereja, Thomas Kempis, yang hidup tahun 1380 sampai 1471, pernah menuliskan demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga, tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama dia.
Banyak yang ingin menikmati penghiburan Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaannya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama Dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Dia. Memang banyak yang mengikuti Yesus sampai saat Ia memecah-mecahkan roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai Dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib, sampai kepada kematian. Banyak orang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Saudara, apa yang dituliskan oleh Thomas Kempis memberikan gambaran kepada kita mengenai betapa banyaknya orang Kristen yang beriman secara pasif. Tema khotbah kita pada minggu ini menggugah, mengusik kenyamanan kita, serta menantang kita untuk berani keluar dari zona nyaman dan berani mewujudkan iman kita yang aktif dengan cara mengikuti dan melakukan yang Kristus lakukan. Mari kita membangun iman kita dengan mengikuti jejak Kristus. Memang tidak mudah, namun demikian kita boleh memegang janji penghiburan dari pemazmur di dalam pasal 31 ayat 1 sampai 5, 15 dan 16. Bahwa meskipun ada banyak kesulitan dan ancaman yang dihadapi oleh umat-Nya, Tuhan pasti tetap setia menjadi penolong dan pelindung kita semua. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita nyatakan iman kita yang aktif, sehingga kita tidak berkhayal dalam iman yang semu, berbuih-buih bercerita tentang pengorbanan Stefanus, atau merasa diri sebagai umat tebusan dan berhak atas jaminan keselamatan, dekat dengan Kristus, melekat kepada Kristus dan sebagainya. Tetapi kita perlu melakukan cek dan recheck dulu atas pikiran dan hati kita masing-masing secara jujur dan terbuka. Jangan sampai kita sudah merasa melakukan pelayanan dan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan, tapi kenyataannya kesempatan berdamai dengan sesama kita singkirkan jauh-jauh. Siapa tahu kita tidak lebih parah dari Pak Lamis, tetapi hanya GR menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita bisa bandingkan dalam Injil Matius 7 ayat 21 dan 22. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi yang mau melakukan kehendak Bapa. Kiranya firman Tuhan hari ini menerangi hati dan pikiran kita untuk berani mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan Yesus menolong saudara semua. Haleluya. Amin. Kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan
penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani, terlebih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan menjagai kami semua. Hingga hari ini kami boleh berpengharapan melalui ibadah yang kami lakukan dan meyakini bahwa Tuhan menghendaki kami semakin menyadari keberadaan kami, keluar dari zona nyaman, bersedia ambil bagian dalam pelayanan kasih kepada sesama. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan panjang yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami, bahkan dunia ini, untuk melawan wabah COVID-19. Kami bersyukur untuk banyak hal yang telah terjadi dalam rangka PSBB, namun semuanya tetap akan menjadi sebuah tindakan yang perlu diwaspadai, agar kami sebagai masyarakat juga boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, menjaga agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan melalui kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, untuk ikut ambil bagian mendukung apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, yaitu tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Terima kasih Bapa, bersama-sama kami menaikkan doa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran para menteri yang berusaha keras berjuang untuk melawan perkembangan wabah COVID-19 ini. Melalui pelayanan tim medis, dokter, perawat, mereka yang ambil bagian secara langsung berhadapan dengan pasien yang terjangkit virus corona. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, mereka menyadari betapa apa yang mereka lakukan sungguh sesuatu yang mengerikan. Bahkan keluarga di rumah yang juga terus berharap agar saudara keluarga mereka yang melakukan pekerjaan ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Bapa, menyerahkan semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat ditaati dengan baik, menekan arus mudik yang hanya akan menimbulkan penyebaran yang semakin masif. Biarlah semua dituruti dengan penuh sukacita dalam kesadaran untuk membawa pemulihan atas kehidupan bangsa ini. Kami rindu semua boleh segera terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk tindak kejahatan yang mulai muncul kembali akibat dari situasi wabah ini, terlebih mereka yang telah menerima masa tahanan harus mengalami asimilasi pembebasan, namun karena kekerasan hati dan situasi yang ada, kembali melakukan aksi kejahatan mereka. Tuhan tolong berkati para aparat keamanan, polisi dan tentara untuk dapat melaksanakan tugasnya, baik menghadapi virus corona maupun kejahatan dengan pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa untuk mereka yang memiliki usaha, memiliki karyawan, mereka yang menjadi tumpuan orang lain untuk bisa mendapatkan hidup dan kehidupan, namun oleh karena virus ini, mereka mengalami kesulitan yang besar. Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar usaha yang mereka lakukan tetap boleh berjalan, dan semua orang yang menjadi tumpuannya boleh bersukacita karena senantiasa merasakan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKSBS Metro Tuhan, yang telah ambil bagian dalam aksi sosial, memberikan pertolongan bagi saudara-saudara yang membutuhkan melalui pengumpulan sembako. Biarlah semua boleh diterima dengan penuh sukacita dan juga boleh memberkati kehidupan mereka. Mereka yang sudah memberi, biarlah mereka juga boleh melihat bahwa pemberian mereka merupakan berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Mereka yang menerima juga boleh merasakan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menggenapi firman Tuhan, semuanya supaya ada keseimbangan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit,
mereka yang bergumul dengan sakit penyakitnya, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mujizat Tuhan boleh mereka rasakan dengan iman percaya mereka, untuk senantiasa berharap pada pertolongan Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang telah berusia lanjut. Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan mereka, agar mereka juga menjadi teladan hidup yang baik bagi anak cucunya. Bapa di surga, kami menyerahkan muda-mudi gereja Tuhan yang di dalam situasi wabah ini harus berada di rumah. Biarlah mereka dengan kreatif boleh melakukan banyak hal yang boleh memberikan dampak baik bagi kehidupan di keluarga dan juga di masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Banyak hal yang belum dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh doa dan permohonan yang kami sampaikan di dalam doa ini, semuanya kami haturkan kepada Bapa di surga, beralaskan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan hati bersyukur dan bersukacita, kita terima firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400, bait 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Kaki jalan mulia, tetap doaku inginkan bertempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Hidup yang benar, jauh dari tindak yang cepat. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merayakan perjamuan kudus di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Sebuah kerinduan besar bagi kita untuk boleh merasakan sukacita atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus ini, mari kita bersama mendengarkan makna perjamuan kudus yang akan menuntun kita agar kita dapat melaksanakan perayaan ini dengan baik. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak, kita yang merayakan perjamuan kudus, duduk di antara para murid yang mendapat perintah. Lakukanlah
jadikanlah peringatan akan aku. Yang kedua, perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan dalam perjamuan kudus ini. Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat di Korintus karena mereka mempunyai perilaku yang buruk, yakni mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri. Sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain kelaparan. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini, perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Yang ketiga, perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani, namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus ini, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, begitu dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Yang keempat, perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita bahwa masa depan kita tidak akan hilang. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini kita semua diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai-Nya. Mari kita mengundang dalam hati kita masing-masing damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini, damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama, damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami umat-Mu menghadap hadirat-Mu untuk menyerahkan diri. Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar kami dapat menerima dan merayakan perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, kiranya akan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kami. Damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ambillah dan terimalah
roti dan anggur perjamuan ini. Kita akan makan dan minum bersama setelah semua siap. Saudara-saudara, dalam keseharian sebagai tubuh Kristus di GKSBS Metro, mari kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, "Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua." Mari kita terima, kita makan roti ini dengan penuh percaya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari. Kembali dalam keseharian sebagai tubuh Kristus di GKSBS Metro, kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua." Mari kita minum bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua telah menikmati pemeliharaan Tuhan melalui perjamuan kudusnya. Maka kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita menyiapkan Mazmur 103, Mazmur 103 ayat 1 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Kami majelis akan membacakannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa,
perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kami rasakan, bahkan seluruh manusia di dunia ini, sungguh perjamuan kudus yang boleh kami rayakan hari ini, boleh menyegarkan jiwa kami, memberikan secercah harapan yang baru, bahwa penyertaan Tuhan atas kehidupan yang masih akan kami jalani, senantiasa boleh kami imani. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, pimpinan dan penyertaan Tuhan, yang senantiasa kami rindukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bersama-sama kita telah menerima pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya melalui perjamuan kudus yang telah kita terima hari ini, akan makin meneguhkan iman percaya kita, akan memelihara Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang kita akan menghaturkan persembahan, baik persembahan syukur maupun perjamuan kudus yang telah kita persiapkan. Nats Alkitab yang mendasari kita dalam memberikan persembahan syukur ini diambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, akan merendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, menyertai persembahan yang kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 179, bait 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku,
kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa, kepadanya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah adalah sumber dari segala yang baik dan yang indah dalam hidup kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, dipersilakan duduk kembali. Marilah kita melakukan saat teduh bersama.
Bapak, Ibu, dan saudara semua, majelis mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, dan saudara semua yang telah melaksanakan kebaktian hari ini di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima akan mengubah hidup kita untuk semakin taat dan setia kepadanya. Mari kita juga setia mendukung keputusan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona dengan tetap setia tinggal di rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jikalau harus keluar rumah, dan membersihkan diri setelah berpergian. Kita bawa dalam doa pribadi dan persekutuan doa di keluarga kita masing-masing agar pandemik virus corona ini segera berlalu dari bumi tercinta dan kita dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap semangat. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Haleluya.